sih pengennya jujur tatap muka. Karena stres, sama kesian. Cuma kan kondisinya sekarang, tahu sendiri, Ridwan Kamil bilang Bekasi zona merah kan, dari Depok pindahnya ke Bekasi sekarang. Duh, was-was juga. Kebijakan yang diambil pemerintah untuk membuka sekolah di katakanlah awal tahun Januari terlalu riskan, terlalu sangat berisiko tinggi, karena Januari adalah posisi bulan di mana kita tahu di Desember ini trennya masih meningkat tajam, baik itu angka kematian, kasus, kemudian juga tes positivity rate. Selain itu, di bulan Desember ini kita menghadapi kejadian yang memperburuk, ya, jelas secara teoritis praktis pengalaman berbagai pandemi bahwa adanya pilkada, ya, pemilu ataupun keramaian-keramaian ini akan memperburuk, ditambah lagi adanya potensi libur panjang akhir tahun atau awal tahun. Ini harus, sekali lagi, harus ada kesiapan. Jadi tidak bisa dalam situasi saat ini, di mana tes positivity rate yang lebih dari 10% ini menggambarkan situasi pandeminya tidak terkendali. Nah, ini artinya tidak bisa dikondisikan akhirnya untuk pembukaan sekolah diserahkan pada daerah. Yang harus dilakukan sebaliknya, lakukan pengendalian pandemi di setiap wilayah, setiap jengkal wilayah Indonesia ini, sehingga setidaknya tes positivity rate-nya sebagai indikator pelonggaran ada di antara 5-8%. Akan studi epidemiologi di berbagai macam situasi wabah, epidemi, pandemi, penutupan sekolah ini jelas sangat membantu pelandaian kurva, ya. Setidaknya akan memiliki potensi untuk menekan laju kecepatan dari penyebaran. Dan ini diperkuat lagi dengan studi terakhir di Amerika, ya, dan juga di beberapa negara Eropa yang sudah dimuat di jurnal terkemuka JAMA, yang menyatakan bahwa penutupan sekolah itu menurunkan per minggu itu hampir 50%-an kasus. Nah, ketika kami FSGI melakukan cross-check lapangan, Mbak, di Jabodetabek di bulan September dan Oktober lalu, kami menemukan banyak fakta bahwa sekolah-sekolah yang kami kunjungi, baik di SD, kemudian SMK, SMP, ataupun SMA yang menjadi sampling kami itu, sudah banyak sekali kami temukan bahwa sekolah-sekolah tersebut secara fisik mempunyai protokol kesehatan. Jadi artinya itu air mengalir di wastafel yang bersih, dengan sabun cuci tangannya sudah ada, termoscannya sudah ada, maskernya sudah disiapkan. Kemudian untuk ruang penanganan siswa yang sakit sudah ada, disinfektan juga sudah ada. Nah, kemudian ketika kami menanyakan Bapak Ibu Guru maupun Ibu Guru, apakah ada tahapan atau aturan atau panduan yang mengatur siswa itu berangkat dari rumah menuju sekolah, bagaimana yang dipersiapkan oleh orang tuanya terhadap anaknya, serta apa yang harus dilakukan ketika mengantar. Kemudian setelah siswa sampai di sekolah, prosedurnya bagaimana atau SOP-nya itu. Begitu juga saat guru, karyawan yang datang sekolah itu, prosedur awal kedatangan di sekolah itu diatur oleh apa. Nanti setelah siswa masuk di dalam kelas bersama dengan guru,
bagaimana proses pembelajarannya dengan pengaturan jarak itu. Jadi apakah sudah ada SOP yang mengatur itu semua? Nah, disitulah belum banyak ditemukan, Mbak. Belum banyak ditemukan. Jadi artinya dari 10 sekolah yang kami kunjungi sebagai samplingnya, itu baru 2 yang menyediakan itu. Ya, kematian pada anak itu 3,2% sampai tanggal akhir November kemarin di Indonesia ya, di Indonesia. Dan itu paling tinggi di Asia Pasifik. Pertama adalah hak hidup, yang kedua adalah hak sehat, yang ketiga baru hak untuk cerdas. Jadi dengan kondisi seperti itu ada skala prioritas itu, Mbak. Nah, sekarang dengan memahami seperti ini kan pilihan. Yang mana yang mau dipilih? Apakah hak hidup, hak sehat, hak cerdas, atau mengutamakan hak cerdas, kemudian baru hak sehat, kemudian hak hidup. Kalau seandainya cerdas, tetapi terserang penyakit, kemudian sakit terus mati, kecerdasannya nggak bermanfaat itu, Mbak. Tapi kalau hidup, sehat, kecerdasannya tertunda, nanti bisa belajar untuk mengejar itu. Gitu.